Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Profesor Dr. Haji Khairul Rahman MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Fisika Dasar 2. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 kelas 2B yang beranggotakan Kristi, Levia Dewi Astrini, Muhammad Raihan Firdaus, Nadila Duyanti, dan Nur Fitri Ramadanti. Di sini kami akan memaparkan tentang medan magnet. Saya Nadila Duyanti akan memaparkan materi tentang pengertian medan magnet dan pengertian gaya magnet. Medan magnet adalah ruang atau area di sekitar magnet yang masih mendapatkan pengaruh gaya magnet, seperti gaya tarik magnet. Seperti gambar pada layar, yaitu jika ada sebuah magnet, sekitar magnet ini akan masih ada gaya tarik magnet. Nah, gaya tarik magnet inilah yang disebabkan atau yang dihasilkan oleh medan magnet. Jadi, daerah yang di sekitar magnet inilah yang disebut sebagai medan magnet. Selanjutnya yaitu gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya tarik atau gaya tolak yang dihasilkan ketika dua magnet atau lebih saling berinteraksi. Perlu kita ketahui, magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Jika kutub yang tidak senama didekatkan, maka akan terjadi gaya tarik-menarik. Sedangkan, jika kutub yang senama didekatkan, maka akan terjadi gaya tolak-menolak. Daya tarik atau kekuatan magnet dipengaruhi oleh ketebalan penghalang dan jarak antara magnet dan benda yang ditarik. Bagian ujung magnet memiliki daya tarik yang lebih kuat dibandingkan bagian lainnya. Semakin jauh dari ujung magnet, maka gaya magnet semakin lemah. Saya Levia Dewi Astrini akan melanjutkan pemaparan materi mengenai perumusan gaya magnet. Dalam proses perumusan gaya magnet ini, kita bisa menggunakan hukum Lorentz. Hukum Lorentz menjelaskan bahwa jika ada kawat yang dialiri oleh arus listrik kemudian ditempatkan di dalam medan magnet, maka kawat tersebut akan mendapatkan gaya dari magnet. Besar dan arah gaya yang dialami oleh kawat yang dialiri oleh arus listrik dalam medan magnet tersebut dijelaskan oleh hukum Lorentz, yang dirumuskan sebagai berikut, di mana F sama dengan IL kali B. F adalah gaya Lorentz, I merupakan kuat arus, L merupakan panjang kawat, dan B merupakan medan magnet. Kemudian kita dapat menurunkan persamaan gaya Lorentz untuk muatan yang bergerak dari persamaan gaya Lorentz untuk arus pada kawat. Jika bagian kawat yang dikenai medan magnet adalah delta L, maka gaya Lorentz yang dihasilkan adalah sebagai berikut. F sama dengan I delta L kali B. Kemudian kita dapat mensubstitusikan rumus arus listrik, yaitu sama dengan muatan yang mengalir persatuan waktu, dirumuskan sebagai berikut. Sehingga kita dapat menuliskan gaya Lorentz pada kawat berarus listrik sebagai berikut. Kemudian kita mengetahui bahwa definisi kecepatan muatan adalah elemen panjang persatuan waktu, yang dirumuskan sebagai berikut. Sehingga kita dapat menyederhanakan gaya Lorentz untuk muatan yang bergerak sebagai berikut. Selanjutnya, besarnya gaya magnet yang bekerja pada suatu muatan listrik yang bergerak dengan kecepatan V dalam medan magnet B dapat dirumuskan sebagai berikut. FB sama dengan QV kali B, di mana FB merupakan gaya magnet yang bekerja pada suatu muatan listrik yang bergerak, Q merupakan muatan, V merupakan kecepatan muatan, dan B merupakan medan magnetnya. Atau dapat juga dituliskan sebagai berikut. FB sama dengan Q VB sin theta, di mana theta merupakan sudut antara kecepatan dan juga medan magnet. Kemudian terdapat pula garis gaya medan magnet.
Medan magnet ini dapat dinyatakan keberadaannya dalam bentuk garis-garis. Garis-garis tersebut disebut dengan garis gaya medan magnet. Contohnya dapat dilihat pada gambar berikut. Dari gambar tersebut, dapat terlihat arah garis gaya medan magnet terbentuk dari arah utara menuju arah selatan, yang ditandai dengan tanda panah dari kutub utara magnet yang menuju kutub selatan magnet. Kutub yang sama akan memiliki sifat saling tolak-menolak dan kutub yang berbeda memiliki sifat tarik-menarik. Kita dapat mengamati pernyataan tersebut pada gambar berikut. Yang pertama adalah arah garis gaya medan magnet yang mengarah dari utara menuju selatan. Kemudian ketika dua kutub magnet yang berbeda jenis saling didekatkan, yang terjadi adalah saling tarik-menarik. Sedangkan ketika dua kutub magnet yang sejenis saling didekatkan, yang terjadi adalah saling tolak-menolak. Kerapatan garis gaya persatuan luas di suatu titik menggambarkan kekuatan medan magnet di titik tersebut. Kerapatan garis gaya yang terbesar dapat diamati di kutub magnet. Hal ini mengartikan bahwa medan magnet yang paling kuat berada di daerah kutub magnetnya. Kemudian, semakin jauh dari kutub, maka akan semakin kecil kerapatan garis gaya magnet. Hal ini menunjukkan bahwa semakin jauh dari kutub magnet, akan semakin lemah medan magnetnya. Sekian pemaparan materi dari saya. Saya, Kristi, akan memaparkan medan magnet dapat dihasilkan dengan dua cara. Yang pertama, muatan listrik yang bergerak seperti arus listrik pada kawat atau elektromagnet. Penghantar yang berarus listrik dapat menghasilkan medan magnetik. Kumparan kawat berinti besi yang dialiri listrik dapat menarik besi dan baja. Hal ini menunjukkan bahwa kumparan kawat berarus listrik dapat menghasilkan medan magnet. Medan magnet juga dapat ditimbulkan oleh kawat penghantar lurus yang dialiri listrik. Berdasarkan suatu hasil percobaan, terbukti bahwa arus listrik yang mengaliri dalam kawat penghantar ini menghasilkan medan magnetik, atau di sekitar kawat berarus listrik terdapat medan magnetik. Pada saat arus listrik yang mengalir dalam penghantar diperbesar, ternyata kutub utara jarum kompas menyimpang lebih jauh. Hal ini berarti semakin besar arus listrik yang digunakan, semakin besar medan magnetik yang dihasilkan. Yang kedua, magnet permanen atau ferromagnet yang merupakan bahan yang menghasilkan medan magnet. Putaran mekanika kuantum dari suatu partikel membentuk medan magnet, dan putaran itu dipengaruhi oleh dirinya sendiri, seperti arus listrik. Inilah yang menyebabkan medan magnet dari ferromagnet atau permanen. Sebuah medan magnet adalah medan vektor, yaitu berhubungan dengan setiap titik dalam ruang vektor yang dapat berubah menurut waktu. Arah dari medan ini adalah seimbang dengan arah jarum kompas yang diletakkan di dalam medan tersebut. Saya Raihan akan memaparkan materi tentang kaidah tangan kanan. Apa sih kaidah tangan kanan? Apa sih kegunaannya? Kaidah tangan kanan digunakan untuk mengetahui arah arus listrik dan medan magnet yang dihasilkan. Bagaimana cara menentukannya? Bisa dilihat pada slide kaidah tangan kanan, di mana garis biru menunjukkan arus listrik yang diwakili oleh ibu jari atau jempol, dan garis merah yang menunjukkan arah medan magnet yang dihasilkan, yang mana diwakili oleh keempat jari lainnya. Sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya saya Nurfitri Ramadanti akan memaparkan materi tentang satuan medan magnet. Satuan internasional untuk medan magnet adalah Tesla, yang juga disebut sebagai Weber per meter kuadrat. Satuan yang lain dari medan magnet adalah Gauss, di mana nilai dari 1 Tesla sama dengan 10.000 Gauss atau 10⁴ Gauss. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.